Baik, di video kali ini akan saya lanjutkan mengenai materi ketiga pada Sekolah Paralegal pertemuan kedua 27 April 2024 yang dimana akan membahas gugatan perceraian dalam hukum Islam yang meliputi dasar-dasar hukum Islam, dasar-dasar perceraian, dan proses perceraian dalam perspektif agama Islam. Dasar hukum Islam sendiri dalam konteks perceraian bersumber dari Al-Quran, hadis atau tradisi Nabi, dan juga ijma atau konsensus para ulama. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur tentang perceraian adalah surat Al-Baqarah ayat 229, yang dimana ayat ini menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan hukum-hukum Allah. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis yang memberikan petunjuk mengenai perceraian. Di antaranya adalah hadis yang mengatur tentang proses perceraian dengan kata-kata yang baik dan pemisahan secara baik antara suami dan istri. Dasar-dasar perceraian dalam Islam. Perceraian dalam Islam merupakan hal yang diatur dengan ketat dan harus memperhatikan berbagai pertimbangan. Ada beberapa dasar perceraian dalam Islam. Yang pertama, kesepakatan. Perceraian bisa terjadi jika suami dan istri sepakat untuk berpisah secara baik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan ini harus dilakukan dengan memperhatikan kebaikan dan kemaslahatan kedua belah pihak serta keluarga. Yang kedua, kuluk. Kuluk adalah proses perceraian yang diajukan oleh istri atas dasar hak untuk meminta cerai kepada suaminya. Namun, dalam proses kuluk, biasanya istri harus mengembalikan mahar atau harta yang diberikan oleh suami selama pernikahan. Yang ketiga, talak. Talak merupakan proses perceraian yang diajukan oleh suami dengan memberikan pemberitahuan talak kepada istrinya. Proses talak harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam. Selanjutnya, proses perceraian dalam Islam. Proses perceraian dalam Islam memerlukan langkah-langkah yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Beberapa tahapan yang biasanya dilakukan dalam proses perceraian adalah: yang pertama, yang pertimbangan matang. Sebelum mengajukan gugatan perceraian, baik suami maupun istri harus melakukan pertimbangan matang terhadap langkah tersebut. Mereka harus memikirkan dampak terhadap keluarga, anak-anak, serta masyarakat sekitar. Yang kedua, konsultasi dengan ahli agama. Sebelum mengambil keputusan, baik suami maupun istri dapat berkonsultasi dengan ulama atau ahli agama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum-hukum Islam terkait dengan perceraian. Yang ketiga, negosiasi damai. Jika memungkinkan, kedua belah pihak dapat mencoba melakukan negosiasi damai untuk menyelesaikan perselisihan mereka terhadap tanpa harus sampai pada proses perceraian. Yang keempat, pengajuan gugatan. Jika semua upaya damai telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, barulah salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama yang berwenang. Dalam pengajuan gugatan ini harus disertakan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum Islam. Yang kelima, mediasi. Pengadilan agama biasanya akan melakukan mediasi antara suami dan istri untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah perceraian mereka. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Yang keenam, putusan pengadilan. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, maka pengadilan mengeluarkan putusan mengenai perceraian berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Nah, dari penjelasan mengenai dasar-dasar hukum Islam di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasannya dalam hukum Islam sendiri, perceraian merupakan hal yang diatur secara ketat dan harus memperhatikan berbagai pertimbangan serta prosedur yang telah ditetapkan. Proses perceraian harus dilakukan dengan penuh kesadaran, kehati-hatian, keadilan, serta memperhatikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta masyarakat sekitar. Dengan memahami dasar-dasar hukum Islam, dasar-dasar perceraian, dan proses perceraian yang sesuai dengan ajaran agama tersebut, diharapkan dapat tercipta penyelesaian yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ketiga pada pertemuan Sekolah Paralegal 27 April 2024. Terima kasih.